Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2 akan menampilkan kegiatan rancangan gerak lokomotor, non-lokomotor, dan juga manipulatif. Sebelum video penjelasannya dimulai, ayo kita kenalan terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Nabila Yanda dengan NIM 243555030, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, angkatan 24. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang, kampus PSDKU Sawalunto. Halo, perkenalkan nama saya Rini Saputri dengan NIM 243555023. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan BP24 dari Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Maharani dengan NIM 243555032. Saya dari program studi PG PAUD dan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, kampus PSDKU Kota Sawah Lunto, angkatan 2024. Halo, perkenalkan nama saya Niska dengan nomor NIM 243555020. Saya dari angkatan 2024, Prodi PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan dari kampus Universitas Negeri Padang, PSDKU Sawalunto. Gerakan lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat yang menggunakan koordinasi tubuh. Gerakan ini juga melibatkan kerjasama otot-otot besar, pertumbuhan otot, daya tahan tubuh, dan stamina. Gerakan lokomotor adalah gerakan keterampilan yang berpindah individu dari satu tempat ke tempat lain. Gerakan lokomotor juga merupakan salah satu gerakan dasar pada manusia. Juga bermanfaat untuk perkembangan koordinasi, untuk daya tahan tubuh, dan bermanfaat untuk stamina. Manfaat lokomotor: 1. Meningkatkan kesehatan fisik seperti meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan fleksibilitas. 2. Mengurangi risiko penyakit seperti obesitas dan penyakit jantung. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemandirian seperti kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan. Tujuan lokomotornya yaitu 1. Mengembangkan kemampuan motorik seperti kemampuan berjalan, berlari, melompat, dan memanjat. Yang kedua yaitu meningkatkan keseimbangan dan koordinasi seperti kemampuan menjaga keseimbangan dan koordinasikan gerakan. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan sosial seperti kemampuan bekerja sama dan berinteraksi dengan teman. Nah, ayo kita simak contoh gerakan lokomotor. Non-lokomotor adalah gerakan tubuh yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau tanpa pergerakan dari satu lokasi ke lokasi lain. Gerakan ini melibatkan berbagai aktivitas yang menggunakan bagian-bagian tubuh, seperti mengayunkan lengan, memutar pinggang, atau membungkuk. Non-lokomotor seringkali digunakan dalam berbagai bentuk latihan fisik, tari, olahraga untuk meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan, dan kekuatan otot. Nah, contoh gerakan non-lokomotor termasuk melompat di tempat atau berputar atau melakukan gerakan ritmis lainnya. Aktivitas ini penting untuk pengembangan motorik dan koordinasi tubuh, serta dapat dilakukan oleh semua usia sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Manfaat non-lokomotor: 1. Meningkatkan kemampuan berpikir seperti kemampuan analisis, logis, dan kreatif. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan berbahasa seperti membaca,
menulis, mengembangkan, dan berbicara. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan emosi, seperti kemampuan mengenali, mengungkapkan, dan mengelola emosi. Selanjutnya yaitu tujuan non-komotor. 1. Meningkatkan kemampuan kognitif, seperti kemampuan berpikir, berbahasa. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan emosi, seperti kemampuan kerjasama, berbagi, dan menghormati orang lain. Yang ketiga yaitu meningkatkan kreatif dan imajinasi, seperti kemampuan berpikir kreatif dan mengembangkan ide-ide baru. Nah, ayo kita simak contoh gerakan non-lokomotor. Gerak manipulatif adalah jenis gerakan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan, biasanya berkaitan dengan aktivitas fisik. Dan juga gerak manipulatif ini melibatkan keterampilan motorik kasar, motorik halus, yang dimana dalam konteks jasmani, dan gerak manipulatif ini sering kali digunakan pada kemampuan individu untuk mengendalikan sebuah gerakan aktivitas fisik, seperti menggunakan alat, objek, dan juga dimana seperti menangkap, melempar, menggenggam, dan juga menendang. Melalui gerak manipulatif, anak tidak hanya belajar keterampilan pada fisik, tapi juga merangsang perkembangan seperti kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan juga ini sangat berpengaruh besar bagi anak di masa yang akan datang. Manfaat manipulatif. 1. Meningkatkan kemandirian, seperti kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan. Yang kedua yaitu mengembangkan kreativitas, seperti kemampuan mengembangkan ide dan bantuan sesuatu yang baru. Yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, seperti kemampuan memecahkan masalah dan mengembangkan ide-ide. Selanjutnya yaitu tujuan manipulatif. 1. Mengembangkan kemampuan motorik halus, seperti kemampuan menggunakan tangan, jari untuk melakukan aktivitas. Yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan, seperti kemampuan menggunakan alat dan bahasa untuk melakukan aktivitas. Yang ketiga yaitu mengembangkan kemampuan berpikir, seperti kemampuan memecahkan masalah dan mengembangkan ide-ide. Nah, ayo kita simak contoh gerakan manipulatif.